Beginilah suasana ibadah suluk yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kabupaten Pidijaya saat bulan suci Ramadan. Hampir setiap daya melaksanakan kegiatan ibadah suluk sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan penuh berkah ini. Dengan menutup kepala menggunakan sorban, para peserta suluk terlihat khusyuk berzikir dan larut dalam doa memohon keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya ada orang-orang beribadah suluk, tarekat Naqsabandiyah. Apakah ada hadis sumber hukumnya? Suluk diambil dari 3 huruf. Salaka, artinya lewat di suatu jalan. Mana hadisnya? Man salaka, siapa yang melewati suatu jalan. Suluk, melewati suatu jalan. Jalan apa? Nama jalannya itu metode. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya metode. Bahasa kitanya metode. Bahasa Arabnya tariqat. Disusun oleh Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, maka disebut tariqat Naqsabandiyah. Bagaimana supaya fokus berzikir mengingat Allah? Maka ditalkinkan oleh guru, la ilaha illallah. Talqin artinya diajarkan. Talqin dikte. Aku ucapkan la ilaha illallah, kau ikutnya. Ya, la ilaha illallah. Nah, selama proses ini jangan makan-makan yang berdarah dulu. Karena kalau makan berdarah nanti libido seksualnya meningkat naik. Bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Oke lah Tuan Guru. Wudu tak boleh batal ya. Jadi kalau batal langsung kamar mandi, zikir lagi, langsung kamar mandi. Kenapa mesti pakai kelambu? Banyak nyamuk. Mutu kaulah anta mutu, mati sebelum mati. Masuk ke dalam kelambu peta 4. Tengok sebelah alam barzakh, macam di dalam kotak tanah. Mati. Lama berapa lama? 10 hari. Ada yang 30 hari, ada 40 hari. Itu adalah pelatihan. Suluk itu pelatihan. Wuduk tak boleh putus. Supaya apa? Supaya latihan wuduknya tak berhenti. Pakaiannya putih terus. Supaya apa? Supaya ingat mati. Makanya kalau ada orang mau ikut, yang saya tanya bukan dalilnya, yang saya tanya mursyidnya siapa? Siapa mursyidnya? Mursyidnya Buya Alaidin. Oh, Buya Alaidin Taman Al-Azhar Mesir. Buya Alaidin Athari yang di Darussalam Batu Besurat. Buya Alaidin mengambil tarekat dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Buya Aidarus. Buya Aidarus mengambil dari siapa? Dari ayahnya. Namanya siapa? Namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani mengambil dari siapa? Dari gurunya di Jabal Abi Qubais, Makkah, sebelum rezim King Saud. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lain. Namanya siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan. Itu yang di Besilam. Babus Salam. Orang Melayu Pak yang menyebut Babus Salam. Nah, kemana Besilam? Jadi waktu saya ceramah ke Aceh, katanya wali Aceh 4 orang. Wali Aceh 4 orang. Syekh Abdul Rauf Singkili, Syekh Ahmad Wali, Syekh Krongkali. Lalu Syekh Krongkali. Lalu saya tanya, Syekh Krongkali apa tarekannya? Sattariyah. Syekh Ahmad Wali, Syekh Muhammad Wali, Naqsabandiyah. Saya baca-baca biografi. Syekh Muhammad Wali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Beginilah suasana ibadah suluk yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kabupaten Pidijaya saat bulan suci Ramadan. Hampir setiap daya melaksanakan kegiatan ibadah suluk sebagai salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan penuh berkah ini. Dengan menutup kepala menggunakan sorban, para peserta suluk terlihat khusyuk berzikir dan larut dalam doa memohon keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah aturan dan tata cara ibadah suluk harus dilakukan para peserta suluk agar ibadah mereka berlangsung sempurna. Para peserta suluk hanya berkonsentrasi dengan ibadah dan zikir. Meski sebagian dari peserta suluk berasal dari daerah yang tak jauh dari Dayah, namun mereka tetap tak diizinkan untuk pulang atau keluar dari area Dayah atau pesantren untuk keperluan apapun. Aturan tersebut dibuat agar para peserta tetap berkonsentrasi pada ibadah dan zikir. Para peserta juga dilarang untuk mengkonsumsi makanan berdarah seperti daging dan ikan serta yang mengandung unsur kimiawi.
Makanan tersebut diyakini dapat menghalangi perjalanan zikir dan berdoa dengan cara suluk. InsyaAllah setiap bulan suci Ramadan, dalam 1 bulan, tiap-tiap 1 bulan, InsyaAllah kami kerjakan. Maka oleh karena demikian, pendatang ni tidak berapa dari yang jauh, cuma yang dekat-dekat lah. Paling perbatasan antara Kering Gading dengan Pulau. Manfaat suluk di dalam bulan suci Ramadan, kelebihannya berlipat ganda dijadikan amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suluk. Karena suluk di dalam bulan suci Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.